Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya teman-teman dari kelas 5, 7 ya. Senang sekali saya hari ini berjumpa dengan kalian di pertemuan ketiga kita di PJJ Mata Kuliah Komunikasi Publik pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sudah hadir semua sepertinya ya hari ini, Michelle dan juga Renaldo. Anda sudah siap semuanya belajar hari ini ya. Mungkin sudah makin sibuk, sudah makin banyak tugasnya. Nggak apa-apa, kemarin juga sudah lihat kakak-kakaknya wisuda ya. Jadi mudah-mudahan menambah semangat kalian untuk bisa segera lulus ya dari kampus kita ini ya. Baik, teman-teman, sebelum saya ke materi ya, saya ingin informasikan beberapa hal. Yang pertama, ada perubahan terhadap RPS kita yang sebelumnya di pertemuan kelima itu ada kuliah umum mengenai organisasi. Ternyata ada perubahan di mana itu dilakukan PJJ, sehingga untuk pertemuan minggu keempat ya, besok yang semulanya adalah presentasi mengenai komunikasi organisasi digeser ke pertemuan kelima ya, sedangkan pertemuan minggu depan keempat itu tidak ada yang presentasi, nanti saya yang akan memberikan materi dan juga akan memberikan perkuliahan ke kalian. Nah, jadi minggu depan tidak ada masalah ya, jadi biar saya yang presentasi atau saya yang menyampaikan kuliah saja. Jadi nanti silakan dilihat kembali RPS-nya, mungkin hanya pertemuan kelima itu saja yang berubah, selebihnya masih sama begitu ya. Oke, baik. Tadi sudah dilihat teman-teman videonya, video pengantarnya. Hari ini kita akan belajar salah satu sub materi yang sangat menarik ya, yaitu tentang komunikasi antar pribadi. Dua pertemuan sebelumnya mungkin sebagian sudah saya bahas mengenai intrapersonal, kita sudah kenal diri kita, sudah mengerti prinsip-prinsip dasar komunikasi. Nah, hari ini kita mulai di satu sub komunikasi publik, yaitu berbicara dengan orang lain, antar pribadi dulu ya, ngomong sama orang. Mungkin dari kita, kalian sudah hidup ya 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun, itu sudah biasa dan sudah banyak berbicara dengan orang gitu ya. Coba saya tanya dulu nih, Adit, Ya, ini Adit Pak. udah potong rambut ya. Jadi saya tuh sampai mikir ya, ini mahasiswa banyak yang nggak potong rambut sampai saya nggak kenal gitu ya. Bagus kalau kalian sudah menemukan tukang cukur yang aman dan bisa merapikan penampilan kalian yang tak seberapa itu gitu ya. Jadi Azhar ya, yang belum potong rambut, kalau bisa dirapiin gitu ya, silakan ada merapikan kan, tetap biar bisa dilihat menarik. Ini komunikasi ya. Kalau di Kementerian Keuangan itu hari Kamis itu kita pakai baju bebas. Nah, hari ini tema saya dan teman-teman dan staf saya itu adalah kita seperti liburan, saking hausnya liburan. Jadi hari ini saya rekor teman-teman. Jadi saya punya 7 Zoom meeting hari ini. 3-nya ngajar, 4-nya saya ada meeting. Jadi ini adalah Zoom keempat dan masih 7. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga semangat. Jadi tahu kalau kerja di Kementerian Keuangan tuh konsekuensinya seperti ini. Adit, pertanyaan saya, kamu banyak temen nggak, Adit, menurut kamu? Nggak seberapa, Pak. Nggak seberapa. Bisa dihitung nggak? Kamu bisa klasterin teman dekat, teman biasa aja gitu? Bisa, Pak. Ya, menurut kamu nggak seberapa itu gimana? Nggak apa-apa atau sebenarnya saya kurang banyak teman, Pak. Saya pengen punya lebih banyak network gitu. Coba. Kalau menurut saya sendiri tuh, saya memang punya prinsip lebih baik punya teman yang sedikit, tapi yang benar-benar apa ya, perhatian dan benar-benar ngerti kita gitu, Pak. Dibandingkan Ya. punya network yang luas, tapi ya udah kayak cuman say hi doang gitu, Pak. Gitu. Jadi kamu Ya, nggak suka fake friend gitu ya? Maksudnya ya, teman-teman yang nggak jelas gitu ya? ya. Oke, thank you, Adit. Kemudian Dinda sedikit Dinda. Bisa. Ya, saya selalu nanya ya karena saya ingin tahu kemampuan kalian berkomunikasi. Dinda, tadi udah lihat ya videonya. Bahkan kayaknya tadi diputerin bareng-bareng tuh sama Michelle biar bisa lihat bareng-bareng ya di Zoom. Apa kesan kamu setelah melihat video tersebut? Selain Nicholas Saputra ganteng. Gimana ya? Kesannya bahwa gimana ya?
eh, komunikasi dengan baik itu jangan, kan itu kan masa lalunya ada yang buruk kan. Nah, jadinya yang di awal tadi di rewind, tapi sampai yang nerima line itu tuh ragu untuk membalas. Nah, jadinya itu pokoknya yang saya tangkap itu kalau bisa jangan sampai meninggalkan masa lalu yang negatif gitu, Pak. Oke, terima kasih Dinda. Ada yang punya kesan lain? Maksudnya apa ya? Ini mungkin film AADC itu kan kalian baru lahir kayaknya ya, yang pertama itu. Tapi mungkin ada beberapa yang juga nonton gitu, yang AADC pertamanya. Mungkin ada yang punya pandangan lain? Silakan. Tentang kesan, menangkap kesan gitu. Saya Pak, mau Ya, coba silakan. pendapat. Novel, ya. Tadi di salah satu short movie tadi, dalam waktu 10 menit sangat sedikit sekali percakapan, Pak. Itu yang saya tangkap. Jadi dari gerakan-gerakan itu kita mengerti bahwa ada komunikasi dari situ. Kalau dari saya itu, Pak. Oke, baik. Ya, sudah. Baik, teman-teman. Nah, nanti kita akan banyak ya. Jadi video tadi itu sebenarnya banyak yang akan terkoneksi langsung dengan materi hari ini mengenai komunikasi antar pribadi, mengingat cukup padat ya. Materi pertemuan hari ini tuh cukup padat. Silahkan kelompok penyaji kita berikan tepuk tangan. Mereka akan menyampaikan materinya. Tadi di kelas sebelumnya sudah semakin seru ya tema-temanya dan juga cara penyampaiannya. Silakan, ini kelompok penyaji. Ya, silakan. Kita berikan. Izin share screen, Bapak. Ya, silakan. Ini kenalan dulu ya, silakan siapa, kemudian temanya apa, begitu ya. Silakan di ini kan. Yang belum ada videonya boleh diaktifkan ya. Masih banyak yang belum mengaktifkan videonya nih. Saya nggak bisa mengabsen kalian. Silakan. Sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Diperbesar, Riz. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Dan kami tidak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Reja sehingga kami, menyempatkan kami bisa berpresentasi untuk menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan hari-hari sebelumnya. Baik, topik yang ingin kami presentasikan pada hari ini yaitu komunikasi antar pribadi dan manajemen konflik. Alangkah baiknya sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing terlebih dahulu. Oke, next, Faris. Jadi, kami kelompok 2. Lagi next. Kami kelompok 2 terdiri dari 6 kelompok. 6 anggota kelompok yang pertama itu ada Aurora Fitri, nomor absen 9. Boleh on kamera, Aurora? Selamat siang semuanya. Sebelumnya maaf Pak, perangkat saya ada 2 di sini. Akunnya ada 2, jadi satunya lewat laptop, satu lewat HP karena audio laptop saya dengung kalau untuk ngomong. Oke. Selanjutnya ada Faris Hibani, nomor absen 14. Halo teman-teman semua dan Pak Reza. Terus ada saya, Grafta, nomor absen 15. Lalu ada Niputu Samara Putri, nomor absen 19. Halo teman-teman semua. Ada Renanda Dewantara, nomor absen 21. Halo teman-teman semua. Dan terakhir ada Runeva Adami, nomor absen 24. Siang, Pak. Oke, next, please. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas topik kita yang pertama, yaitu komunikasi antar pribadi.
Dari judul ini, teman-teman pasti sudah tahu dong gimana apa itu komunikasi antar pribadi. Karena komunikasi, yaitu sebuah percakapan antar pribadi, yaitu lebih dari satu orang yang ada penerima dan juga ada penyedia pesan. Nah, jadi dari definisi-definisi kita ini dirangkum oleh Joseph A. De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book. Nah, jadi menurut Joseph, komunikasi antar pribadi ini adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau kelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik. Kalau kita tarik lebih simpelnya itu, maksud dari si De Vito ini adalah komunikasi ini adalah penyampaian pesan oleh satu orang kepada orang lain yang akan menimbulkan dampak dan akan adanya timbulnya umpan balik dari si penerima pesan itu. Nah, untuk komunikasi antar pribadi ini memiliki beberapa sifat nih. Ada tiga sifat yang saya cari, yaitu yang pertama diadik. Untuk sifat diadik itu adalah komunikasi yang terdiri dari dua orang, sehingga itu adanya pemberi pesan dan juga penerima pesan. Nah, untuk komunikasi pribadi diadik ini biasanya lebih intens terjadi. Mengapa lebih intens? Karena pastinya kita akan lebih memusatkan perhatian kita kepada si pembicara ataupun si penerima pesan ini. Nah, terus ada yang namanya komunikasi pribadi triadik, yang bersifat triadik. Triadik ini dari kata awalannya aja berarti kita tahu kalau itu adalah percakapan antara tiga orang. Untuk triadik ini pastinya kurang intens dari yang si diadik, cumannya ya karena triadik ini fokusnya itu lebih dari satu orang. Terus ada yang namanya kelompok. Kalau kelompok ini sudah jelas-jelas pasti intensnya akan terbagi ke berbagai lebih dari 3 orang. Nah, tapi dalam kelompok ini memiliki dampak yang positif juga, teman-teman. Kenapa? Karena cakupannya itu lebih luas dan kita akan lebih menerima sudut pandang yang lebih banyak dari berbagai pihak. Misalnya, kalau kita ingin berbicara suatu masalah, kalau kita dengan sifat dia, kita akan menerima informasi atau respon hanya dengan satu sudut pandang orang aja. Begitu juga dengan triadik, kita akan menerima respon dari 2 orang. Nah, jika dari kelompok, kita akan melihat bagaimana respon masing-masing dari setiap pribadi yang menanggapi apa yang kita sampaikan tadi. Sehingga meskipun tidak intens karena kita akan lebih fokus ke berbagai orang, namun kita lebih mencakup banyak responden yang berbagai sudut pandang. Begitulah kira-kira masing-masing dari sifat diadik, triadik, dan kelompok. Nah, untuk komunikasi antar pribadi itu juga memiliki beberapa fungsi, yang itu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Untuk fungsi sosial, dia memiliki beberapa bagian, yaitu untuk kebutuhan biologis dan psikologis, untuk memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan hubungan timbal balik, meningkatkan dan mempertahankan kualitas diri. Nah, jadi kualitas diri kita itu bisa dilihat dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Terus untuk menangani konflik. Nah, terus ada fungsi untuk pengambilan keputusan yang ada di PPT kita ini. Untuk pengambilan keputusan ini, fungsinya itu ya untuk berbagi informasi. Ini udah pasti jadi fokus utamanya ya, fungsi komunikasi ini. Terus, dan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi untuk fungsi pengambilan keputusan itu ada untuk saling berbagi informasi dan juga untuk mempengaruhi orang lain. Nah, apa-apa aja elemen dalam komunikasi antar pribadi ini? Jadi dalam komunikasi ini ada beberapa elemen. Yang itu yang pertama, satu, source dan source receiver, atau adanya pemberi pesan dan adanya penerima pesan. Sudah pasti dalam komunikasi harus ada yang dua ini. Nah, terus ada encoding dan decoding. Apa itu encoding? Encoding ini adalah proses yang dilakukan untuk memproduksi pesan.
Jadi encoding ini lebih kita fokuskan kepada si pemberi pesannya. Jadi pemberi pesan ini, jika dia ingin menyampaikan perasaannya, seperti yang di film tadi, jika dia ingin menyampaikan apa yang di pikirannya, dia harus memproses itu terlebih dahulu. Jadi supaya apa yang ingin dia sampaikan itu bisa dipahami oleh si penerima pesan. Maksudnya gini. Oke, sorry saya potong Grafta. Ini kan elemen sudah pernah saya bahas ya di pertemuan pertama banget ya, komponen-komponen komunikasi. Saya rasa ini bisa kita review saja ya, nggak usah terlalu banyak karena ini sudah sebetulnya. Saya mau fokus ke antar pribadi aja karena ini materinya banyak yang lebih fokus. Ke diadik aja dulu Grafta. Diadik ini kan kamu bilang two way communication, communication dua orang. Nah, lantas apa saja kira-kira yang menurut kamu diadik itu contohnya apa gitu? Di Devito tuh bilang, di modul kita tuh bilang diadik itu misalnya A, misalnya B, apa sih yang kalau kamu komunikasi sama orang lain itu bisa dalam konteks apa? Nah, two way communication itu apa jenisnya? Yang pertama kalau kamu ngomongnya biasa sama orang lain, bisa saya sekarang ngomong sama Grafta, itu kita sebut dengan percakapan. Percakapan itu bagian dari komunikasi diadik. Ini harus jelas dulu ya. Kedua, ada yang disebut dengan dialog. Dialog. Anda berdialog. Bedanya dengan percakapan, dialog itu isunya lebih formal. Paham ya? Anda berdialog dengan saya dalam tataran akademik itu berdialog. Ya. Yang ketiga adalah apa yang lebih serius lagi, yang sifatnya aktif pada penanya ataupun pada yang dijawab, itu ada yang disebut dengan wawancara ataupun interview. Itu adalah komunikasi diadik. Kalau kamu membaca kembali modulnya, sebenarnya komunikasi antar pribadi itu dimensi definisinya ada 3. Pertama diadik, yang kedua adalah apa? Definisi berdasarkan pengembangan, ya kan? Dan juga definisi berdasarkan komponen. Nggak apa-apa. Definisi berdasarkan komponen dan juga definisi berdasarkan pengembangan. Oke, itu. Nah, sekarang apa lagi yang mau disampaikan Grafta selain elemen? Ciri-ciri, Pak. Nah, ciri-ciri sekilas saja. Coba, ciri-ciri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas tadi penjelasannya lebih spesifik mengenai yang diadik. Terus kita akan memasuki ke ciri-ciri. Apa ciri-ciri komunikasi antar pribadi ini? Yang pertama itu ada keterbukaan. Nah, sikap kita untuk terbuka dalam pembicaraan ini sangat mempengaruhi, adalah ciri khas dari gimana komunikasi kita. Terus ada yang namanya empati. Dalam komunikasi ini kiranya ada turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga membuat suatu komunikasi ini menjadi lebih menarik dan juga lebih respondensi dalam menanggapi si pemberi pesan. Terus adanya dukungan, terus ada rasa positif di mana orang lain akan ikut berpartisipasi dan menciptakan suasana yang komunikatif dan kondusif. Terus ada kesetaraan. Kesetaraan ini di mana adanya rasa saling menghargai sehingga tidak ada timpang tindih ataupun saling memotong antara orang yang sedang berkomunikasi. Sekian Pak dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman. Ya, silakan. Bisa di next, Riz. Ya, teman-teman, setelah kita membahas tadi komunikasi antar pribadi, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar pribadi. Nah, manusia kan makhluk sosial, jadi kan manusia seharusnya nggak bisa hidup sendiri. Manusia perlu orang untuk berkomunikasi, membuat hubungan. Hubungannya itu kan bisa macam-macam, bisa teman, hubungan percintaan, dan lain-lain. Nah, kalau kita kasih contoh misalnya hubungan Andi dan Budi. Misalnya hubungan Andi dan Budi itu tidak bisa dilihat antara hubungan Andi dan Budi saja, bisa dilihat dari sudut pandang lain, seperti misalnya hubungan yang dilihat oleh Andi dan hubungan yang dilihat oleh Budi, atau
hubungan yang diinginkan oleh Andi dan hubungan yang diinginkan oleh Budi. Nah, seperti yang kita pelajari di pertemuan kemarin, itu kan ada teori Johari Window. Sama, bukan maksud saya, seperti pertemuan kemarin, itu kayak bisa berdekatan gitu, semakin dekat apa yang dilihat, hubungan yang dilihatnya dengan hubungan yang diinginkannya, maka hubungan itu bisa semakin dekat gitu. Ngomong-ngomong soal semakin dekat, itu ada 6 tahapan hubungan antar pribadi. Jadi nggak mungkin kan orang baru kenal, terus tiba-tiba langsung akrab dan langsung dekat gitu. Nah, ada 6 hubungan. Yang pertama yaitu ada kontak atau kontak pertama saat berhubungan dengan orang lain. Kontak pertama ini di mana kita memunculkan persepsi kita dengan lawan bicara kita. Misalnya dari tinggi badannya, berat badannya, fisiknya bagaimana, suaranya, tampilannya, itu bisa menimbulkan persepsi pertama kita atau biasa kita sebut dengan first impression. Nah, setelah kita berkontak pertama, tentunya kita ingin... Ini kurang kelihatan ya, Renanda. Model? Kamu mau cerita model kan? Kamu skema, timeline gitu kan? Kamu mau cerita model Devito kan? Model hubungan yang sebelah kanan ini kan maksudnya, Renanda? Iya, Ya. Pak. Coba deh nih yang lebih jelas biar teman-teman paham. Ini kan maksudnya kan? Ya, nanti kamu mau tambahkan 1 repair nggak apa-apa di sini. Silakan. Jadi jelas ini. Bisa Kamu kelihatan nggak yang saya share screen? Terlihat Pak sekarang. Ya, Renanda lihat? Ini kan yang kamu mau jelasin? Ya, ini kan? Iya, Pak. Nah, silakan ya Renanda, ini biar efektif ya. Tolong disampaikan secara lugas. Ini maksudnya apa model ini? Kemudian ada beberapa panah di sana yang bisa kita pahami bersama. Silakan. Baik, Pak. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, ini ada model hubungan 5 tahap, tapi sebenarnya tadi ada 6 tahap ya, Pak. Iya, nanti kamu bisa masuk ke repair di sini. Ya, ini hanya beda versi aja. Kan ada satu tahapan yang hilang kan, repair kan, maksud kamu. Yang kurang repair kan, perbaikan kan. Ya, silakan. Yang pertama itu kan ada kontak pertama tadi. Kontak di mana kita pertama kali melihat orang tersebut, bercakap, mengatakan halo, dan memperkenalkan diri. Di situ kita bisa melihat persepsi orang tersebut. Atau kita biasa sebut dengan first impression-nya orang tersebut gimana, apakah orang ini introvert, extrovert, atau orang ini suka ini, gitu. Terus, mungkin apabila ada rasa ketertarikan dengan orang tersebut, kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu keterlibatan. Tapi apabila kita merasa tidak cocok gitu, mungkin sampai segitu aja hubungannya. Jadi bisa keluar dari hubungan tersebut. Itu maksud panahnya tanda kanan ke keluar. Kalau merasa cocok, bisa lanjut lagi keterlibatan. Nah, di keterlibatan ini orang itu mulai tertarik itu, ingin mengetahui lebih tentang orang tersebut. Misalnya mulai menanyakan asalnya dari mana, dia suku apa, sampai keterlibatan ini sampai jauh sehingga telah banyak yang diketahui orang tersebut sampai ia akhirnya akrab dengan orang tersebut, masuk ke tahap ketiga, yaitu keakraban. Apabila setelah keterlibatan, misalnya ternyata nih orang ini nggak cocok deh kayaknya gitu, nggak sepemikiran atau kurang nyambung gitu, bisa sampai di titik keterlibatan aja dan bisa keluar dari hubungan itu. Nah, bila cocok bisa lanjut lagi ke keakraban. Nah, di fase keakraban ini tentu kita mulai saling terhubung gitu, sudah mulai menyatu hubungannya.
Maksudnya gimana nih Renanda? Coba clearkan keterlibatan dengan keakraban. Ini kamu baca modulnya nggak nih? Enggak, Pak. Misalnya apa ya? Keterlibatan itu dia itu masih ingin tahu gitu. Ingin tahu lebih tentang lawan hubungannya. Misalnya kan orang kan pertama kali kenal kan belum tahu apa-apa, Pak. Jadi dia ingin tahu lebih tentang lawan hubungannya. Iya, itu keterlibatan. Kalau keakraban, kalau Devi itu tuh bilang keakraban tuh apa? Ini juga keliru kalau kamu bilang ini kalau lebih cocok dari kontak keterlibatan. Kita nggak ngomong soal cocok atau enggak loh, Renanda. Model ini tuh kita bicara tentang proses. Jadi ketika kontak itu berlangsung, kontak itu akan menuju ke keterlibatan ataupun bisa exit. Makanya panahnya bisa exit. Ya kan, keterlibatan itu adalah ketika hubungan itu semakin mendekat dan mulai bisa berbagi informasi, ya, yang blind, yang hidden, yang kemarin saya sampaikan tuh makin terbuka, ya kan. Tapi kalau keakraban, kita bicara tentang apa di Devito? Baca nggak interpersonalnya? Ada interpersonal involvement dan juga ada social bonding di sana. Keakraban itu orang menikah, orang mengikat. Social bonding itu mengumumkan secara resmi pacaran di Instagram. Itu adalah keakraban kalau dari kacamata Vito. Jadi keakraban itu adalah involvement yang intimacy dan juga social bonding publishment. Paham ya maksudnya, Renanda? Ya, paham, Pak. Misalnya kalau keakraban, misalnya ini kita berteman dan sudah akrab, berarti apa tuh, teman kita itu mungkin mulai dikenalkan ke orang tua kita, sering main ke rumah kita gitu, Pak. Ya, intinya adalah adanya intimacy involvement, ya, keterlibatan intim di dalam sebuah hubungan keakraban. Ini bicaranya dimensinya banyak, tapi intinya ini adalah ikatan di dalam keakraban. Nah, lantas proses keakraban itu kemudian ya dapat menuju fase selanjutnya. Fase apa itu, Renanda? Fase selanjutnya itu fase perusakan atau kelonggaran hubungan atau kemunduran hubungan. Nah, itu fase-fase karena semakin akrab, jadi semakin peduli dan semakin rentan juga, Pak. Misal terus mungkin masih banyak muncul banyak masalah juga. Jadi nggak baca nih kamu, Renanda. Keakraban jadi perusakan itu karena apa? Ada yang bahas kan nanti di siapa? Adanya apa? Yang kita bahas manajemen adanya konflik hubungan antar pribadi. Itu bahasan kita hari ini adalah bicara tentang konflik, teman-teman. Jadi keakraban itu bisa menjadi perusakan karena adanya konflik. Dua orang yang ternyata tidak sesuai, tidak sepakat, tidak sepemahaman, tidak satu visi menyebabkan konflik. Sehingga hubungan yang sudah dibangun kemudian menjadi ke tahap perusakan. Kelonggaran hubungan tadi. Nah, kemudian perusakan tadi apa hasilnya? Perusakan yang tidak bisa di-repair di proses ke-6, perusakan itu bisa di-repair atau diperbaiki atau di-fix ya. Nah, itu dia akan menjadi pemutusan ataupun penghentian hubungan. Ini gampang kan? Simple ya. Ini proses gitu. Perusakan yang kalau nggak berhasil di-solve, dia menjadi pemutusan. Ya, exit. Nah, pertanyaan saya kepada Renanda dan kelompok penyaji, apa maksud dari panah melingkar seperti itu ya di tiap-tiap fase yang kita sebut dengan self-reflexive? Ini kelompok penyaji harus paham. Panah melingkar itu berarti hubungannya itu nggak keluar, tapi nggak maju juga, Pak. Jadi tetap di situ-situ aja. Ya. Misal kan, Pak, misalnya di keakraban. Ya, di keakraban. Kan dia nggak ada konflik yang muncul, jadi aman-aman aja gitu, Pak. Jadi tetap akrab. Ya, jadi self refleksif ini artinya fase hubungan kita dengan orang itu bisa stabil ataupun stagnan di titik itu saja. Terlibat aja, nggak loncat ke keakraban. Di titik keakraban nggak loncat ke perusakan.
gitu kan maksudnya, ya. Iya, Pak. Kemudian dia ada panah atas bawah, so dia bisa berproses balik. Sekarang saya tanya, Renanda, bisa nggak fase ini loncat? Maksudnya fase ini dari keterlibatan langsung pemutusan begitu? Menurut saya nggak bisa, Pak. Kalau mungkin dari keterlibatan langsung keluar bisa. Dari keterlibatan keluar dan tidak membuat kontak lagi. Kalau pemutusan tuh harus melalui keakraban dan perusakan dulu, baru bisa diputuskan hubungannya. Misal kalau hubungannya rusak dan tidak bisa diperbaiki, baru bisa diputuskan. Jadi misal dari keterlibatan langsung pemutusan itu rasa saya nggak bisa. Nah, apa yang terjadi sama Rangga dan Cinta di video tadi? Coba. Dia kan hubungannya sempat rusak 12 tahun nggak ada kabar, ya kan, Pak? Terus Bahkan sudah pemutusan karena sudah tidak kontak, Renanda. Nah, kamu paham dulu nih klasternya, bukan rusak lagi itu. Dia sudah pemutusan, sudah exit ya. Sudah exit, kemudian dia memulai lagi kontak. Alia bilang apa tadi? Alia bilang setiap orang tuh boleh loh, setiap orang tuh bisa loh mulai dari awal. Nah, jadi proses ini tidak bisa diloncati, tetapi dalam artian ketika salah satu fase itu langsung tiba-tiba berakhir buruk, ya itu artinya dia exit. Jadi kontak itu bisa exit, tapi bukan artinya itu pemutusan. Pemutusan itu artinya ketika sudah selesai sampai ke akraban, kemudian dia rusak, baru dilakukan pemutusan. Begitu ya, Renanda ya? ya, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang kamu mau sampaikan selain tentang ini? Teman-teman bisa paham ya ini maksudnya. Jadi memang harus ini ya, harus membaca gitu. Jadi karena gampang sebenarnya, tapi ketika dibicarakan dia harus relate gitu. Di seninya, maka saya bilang mata kuliah itu ada seninya gitu. Seni yang sangat apa ya? Sangat perlu kita baca gitu. Ada lagi selain ini, selain model? Saya rasa model sudah cukup ya, model hubungannya. Silakan dilanjutkan kelompok penyaji. Ada sedikit lagi sih, Pak, tipe-tipe hubungan. Saya rasa tipe itu gampang. Ya udah, tipe itu bisa dibaca kan, friendship, love, jenis hubungan pribadi saja, ya. Ya. Baik, Oke. Ya. Kita coba langsung lanjutkan ke faktor ya. Faktor atau atraksi atau efektivitas dulu. Ini siapa yang akan efektivitas dan daya tarik, siapa yang akan menyampaikan? Ini dua hal yang sangat Pak. Siapa? Runeva ini ya? Iya, Pak. Oke. Ini paling berat di materinya. Ada dua lagi. Daya tarik sama efektivitas. Kamu bahas daya tarik dulu ya, Runeva. Nanti saya coba bantu guide. Biar pemahaman ini anak-anak bisa paham. Daya tarik, ya. Kita bicara komunikasi antar pribadi itu ada beberapa faktornya ya, Runeva. Supaya komunikasi kita bisa efektif. Kita singkirkan dulu ya efektivitas itu. Kita ngomongin faktor dulu. Kenapa orang mau ngomong sama saya? Kenapa orang nggak mau ngomong sama saya? Gitu ya? Ya, Pak. Faktornya apa, Runeva? Ada 4 itu kalau Devito bilang. 2-nya udah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang diri seseorang, yaitu konsep diri dan persepsi. Ya, yang ketiga adalah daya tarik ataupun atraksi personal. Jadi di dalam ilmu komunikasi antar pribadi itu ya berkaitan dengan daya tarik antar orang. Ya, silakan Runeva disampaikan apa yang dimaksud dengan daya tarik itu secara singkat, apa saja daya tarik antar Runeva? Ya, maaf, Pak. Ya. Yang pertama itu ada daya tarik fisik. Itu videonya misalkan mana nih? Kita mengatakan Runeva. Maaf, Pak, kalau videonya saya letakkan suaranya nggak jelas. Oh, jadi kucing. Ya. Oke, silakan disampaikan Runeva ya.
Yang pertama ada daya tarik fisik. Itu bila kita mengatakan saya merasa orang itu menarik, barangkali yang kita maksudkan itu bahwa orang itu menarik secara fisik atau kepribadian, atau mungkin cara berperilakunya menarik. Kebanyakan dari kita lebih menyukai orang yang secara fisik menarik ketimbang yang secara fisik tidak menarik. Dan kita lebih menyukai orang yang memiliki kepribadian menyenangkan ketimbang yang tidak. Yang kemudian ada kedekatan. Satu, fisik dulu Runeva biar jelas. Terus salah dong kalau jadi jelek. Berarti rugi dong kalau nggak good looking. Coba kelompok penyaji silakan disampaikan. Ini kan kamu bahas tentang daya tarik fisik nih, makanya saya bilang daya tarik sama efektivitas ini berat nih, harus paham betul. Kalau kita bicara fisik, tadi kan dia bilang orang kita tuh tertarik sama orang yang kita suka kan secara fisik. It is very human natures. Ya nggak sih teman-teman? Ya kan? Kita suka sama orang yang secara fisik kita suka. Underline dulu kata apa? Kelompok penyaji. Underline dulu menurut kita. So, ketika kita bicara daya tarik fisik, ini sangat amat individual, sangat amat relatif. Jadi ganteng cantik itu relatif. Jelek itu apa kelompok penyaji? Jelek juga relatif, bukan mutlak. Ya, jadi orang menganggap seseorang itu ganteng atau jelek itu adalah tergantung dengan persepsinya masing-masing. Relatif, so underline itu. Jadi yang nggak good looking tuh punya pasarnya kok, gitu, ya kan? Gitu aja sebenarnya. Silakan dilanjutkan, Runeva. Ayo, bangkitkanlah kelompok ini. Selanjutnya kedekatan. Jika kita mengamati orang yang menurut kita menarik, mungkin kita menjumpai bahwa mereka adalah orang-orang yang tinggal atau bekerja di dekat kita. Ini barangkali merupakan satu temuan yang paling sering muncul dari riset tentang daya tarik antar pribadi. Dari riset Coba nggak usah ngebaca deh, Runeva. Coba nggak usah dibaca gitu, biar kelihatan bagus presentasinya. Baik, Pak. Contohnya saja di lingkungan mahasiswa, itu bila kita memiliki sahabat, kedekatan ini atau proximity ini bicara tentang kedekatan lokasi, clear. Jadi kita tuh akan lebih punya daya tarik ataupun kita tuh tertarik sama orang yang dekat sama kita, satu rumah, satu kosan, satu kelas, iya kan? Iya, Pak. Ya, gitu aja, gitu. Terus selanjutnya? Masuk ke pengukuhan, Pak. Ya, silakan. Kalau pengukuhan ini apa maksudnya, Runeva? Itu kita menyukai orang yang menghargai atau mengukuhkan kita. Artinya? Itu dapat pengukuhan atau penghargaannya itu dapat bersifat sosial ataupun material gitu, Pak. Jadi artinya apa? Ini masih baca nih. Maksudnya pengukuhan itu kita tuh suka, kita akan tertarik dengan orang yang memuji kita, dengan orang yang menghargai kita. Itu yang disebut dengan pengukuhan. Iya kan? Oke. Selanjutnya, kesamaan. Apa maksudnya kesamaan ini? Kita akan memiliki daya tarik sama orang yang memiliki kesamaan dengan kita, Pak. Ya, apa sama apa? Misalnya memiliki sama-sama hobi, sama pelajaran yang disukai mungkin, Pak, atau mungkin memiliki sama-sama karakter gitu, Pak.
Iya, sama sifat, sama usia, sama kesukaan. Misalnya Grafta suka BTS, ya kamu akan punya teman yang suka sama-sama BTS gitu. Misalnya dengan Siti, gitu, dengan Michelle gitu. Kamu nggak akan tertarik sama Renanda yang sukanya misalnya kopi dangdut gitu. Jadi ada perbedaan itu. Kita tuh akan tertarik sama orang yang sama kita, sama umurnya, usia, suku, penggunaan bahasa daerah, cara bicara, itu adalah ilmu. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, yang kelompok penyaji harus bisa sampaikan dan menjadi isu hari ini adalah mengenai complementary. Ya, kita tuh tertarik sama apa yang dibilang Devito, sifat saling melengkapi atau complementary. Apa maksudnya ini? Mana tadi Runeva? Ayo silakan. Kelompok penyaji siapa aja lah gitu. Sebenarnya kita pengennya nyantai ya teman-teman. Maksudnya saya tuh biar pengen anak-anak teman-teman tuh jelas gitu ya. Jadi bukan saya ini marah atau apa gitu. Cuma kalau presentasi bener-bener kita tuh siap gitu ya. Maksudnya bisa bisa menjawab itu gitu. Izin Pak, Ya silakan disampaikan kelompok penyaji. mungkin saling melengkapi itu kayak misalnya apa yang tidak dipunya oleh seseorang itu tapi kita punya, sehingga itu bisa membuat suatu ketertarikan untuk saling melengkapi satu sama lain, Pak. Lantas tidakkah itu menjadi bertolak belakang dengan nomor 1, 2, 3, 4? Tadi kan bilang, Devito tuh bilang, kita tuh suka sama orang yang fisiknya kita suka, dekat dengan kita, suka menghargai kita, dan sama kita. Tapi ini kok lain sendiri gitu loh. Iya kan? Ini kan kita cari orang yang lain, yang literally berbeda. Bahkan dia bilang bahwa kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Jadi Pak, mungkin walaupun komplementaritas ini suatu perbedaan dari yang lainnya, tapi ada kalanya di saat momen tertentu atau situasi tertentu yang mengharuskan supaya kita itu, karena kita itu tidak hanya bisa di dalam segala hal ataupun memiliki segala hal, dan hal itu yang membuat kita itu jadi bisa saling melengkapi dengan yang lain, sehingga membuat wah, aku tidak bisa begini, aku membutuhkan si A ini. Gitu. Jadi kalau kemarin saya sudah titip ke kalian, saya sudah sampaikan ke kalian. Kalian tuh unik, spesial. Grafta tuh unik, kalian tuh ganteng, kalian tuh cantik. Itu adalah pesan yang tersirat untuk pertemuan hari ini. Bahwa kita tuh punya anomalinya. Devito tuh mengakui kita tuh ada anomalinya. Kita bisa suka sama orang yang sama, yang fisiknya kita suka, tapi in another side, kita tuh sebenarnya nyari orang yang sifatnya kita nggak punya, atau justru saling tolak belakang. Rangga dan Cinta itu mirip atau enggak? Enggak. Mereka datang dari dua dunia yang berbeda. Rangga dengan introvertnya, Cinta yang sangat ekstrovert, sangat sosial gitu ya. Tapi bisa nyatu karena mereka merasa ya bahwa mencari hubungan ataupun memiliki daya tarik dengan orang yang punya sifat sangat berbeda dengan dia. Jadi orang kurus tuh boleh loh suka sama yang cabi, sering kita lihat. Ada gitu. Karena memang diakui daya tarik itu ada tentang sifat saling melengkapi yang tidak hanya tentang fisik tapi juga karakter. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang efektivitas. Ada lagi yang mau disampaikan daya tarik saya rasa cukup. Ya, ini efektivitas, silakan. Selalu saya sudah sampaikan tujuan kita berkomunikasi adalah komunikasinya harus efektif. Nah, kalau kemarin kita sudah sekilas bahas tentang efektivitas secara umum, nah sekarang secara antar pribadi nih, gitu. Efektivitas kita itu seberapa dan bagaimana kita bisa melakukan parameter komunikasi kita dengan orang lain antar pribadi itu sudah efektif. Silakan. Yang pertama ada sudut pandang humanistis. Itu sudut pandang untuk efektivitas antar pribadi dimulai dengan kualitas umum yang menentukan hubungan antara manusia yang superior.
Model humanistis untuk efektivitas antar pribadi menekankan 5 kualitas: keterbukaan, empati, dukungan, seperti sifat deskriptif, spontanitas, dan profesionalisme, sikap positif, dan kesetaraan. Yang kedua ada sudut pandang pragmatis. Sudut pandang pragmatis ini untuk efektivitas antar pribadi dipusatkan pada perilaku spesifik yang harus digunakan untuk komunikator untuk mendapatkan hasil yang dihendaki. Model pragmatis ini menekankan pada rasa percaya diri, kebersatuan, manajemen interaksi, daya ekspresi, dan orientasi kepada pihak lain. Yang ketiga, ada sudut pandang pergaulan sosial. Dipusatkan pada pertukaran manfaat dan biaya, serta implikasi dari pola pertukaran ini terhadap hubungan. Model pergaulan sosial menekankan pada pertukaran manfaat dan pemikulan beban biaya. Diperlukan peningkatan pertukaran manfaat pada masa-masa biaya meningkat dan peningkatan manfaat untuk mengurangi daya tarik alternatif. Ngerti nggak teman-teman? Paham nggak bedanya apa? Yang paling susah efektivitas. Apa maksudnya ini, Runeva? Yang kamu bicarakan tadi itu apa maksudnya? Apa ya? Kesimpulannya itu apa? Kalau kita bicara efektivitas. Jadi kalau komunikasi antar pribadi itu dianggap efektif kalau apa? Gitu aja deh. Pakai bahan kelompok sebelumnya deh nih. Nah, biar lebih jelas nih efektivitas. Ini yang paling inti nih. Coba maksudnya apa kelompok penyaji? Jadi mandangnya apa sih efektif tuh? Efektivitas gitu. Menambahkan, Pak. Ya silakan, Lamara. Jadi komunikasi itu bisa dikatakan efektif ketika memenuhi beberapa unsur yang dilihat dari perspektif ini. Jadi dari perspektif humanistis, komunikasi sifatnya kumulatif atau? Sifatnya kumulatif, Pak. Jadi ketika ada satu unsur yang tidak terpenuhi, itu bisa memberikan hambatan atau mengurangi efektivitas komunikasi. Nah, contohnya pada sudut pandang humanistis. Semara, saya luruskan ya biar paham. Jadi efektivitas komunikasi itu, teman-teman, kita bicara tentang kita ngomong sama orang nih bisa efektif atau enggak dengan 3 sudut pandang. Sifatnya atau. Kamu pernah nggak sih, Cemara, nemuin orang yang sulit? Yang kamu udah coba treatment as equal tapi nggak bisa nyambung? Pernah, Pak. Pernah kan? Kita pernah nemuin orang yang sulit. Nah, kita nggak efektif komunikasinya dengan dia, maybe because sudut pandang yang kita gunakan salah. So, dalam ilmu komunikasi, ada 3 sudut pandang untuk mengefektifkan komunikasi pribadi. Ya, yang pertama humanistis. Humanistis ini bicara tentang apa? Ini intinya. Saya tadi tanya siapa? Itu nggak terjawab sampai sekarang. Ya. Yang dimaksudkan dengan humanistis adalah kita itu dianggap efektif ketika kita berperan atau sudut pandang yang kita gunakan adalah tentang kemanusiaan, manusiawi. Kadangkala ini udah pertemuan sebelumnya, orang tuh ngomong sama kita buat didengar. Makanya kita harus empati di sana. Harus open, harus supportive, nggak judging, harus positif. Supaya kita bisa mengambil efektivitas humanistis. Paham maksud saya? Ya, humanistis. Kedua, pragmatis. Kalau kita bicara pragmatis, teman-teman, ini artinya komunikasi yang kita lakukan sama orang lain itu harus tercapai dengan pragmatis. Pragmatis ini artinya secara interaksi dan tujuan spesifiknya tercapai. Jadi pragmatis aja. Makanya ketika kita ngomong, kita harus percaya diri. Jadi kita bisa nyampaikan ide kita, bisa manajemen interaksi, bisa punya ekspresi. Kayak saya nih ngomong ke kalian, saya coba pragmatis supaya informasi itu bisa diterima tujuannya. Paham maksud dari pragmatis? Sehingga elemen yang kita gunakan itu adalah elemen-elemen yang akan memberikan efektivitas terhadap tujuan dan interaksi kita kepada orang itu. Tidak menggunakan elemen humanistis.
Yang terakhir, nah ini yang paling perlu kita tricky kan. Ternyata di samping humanitis dan pragmatis, kita harus memperhatikan perspektif pergaulan sosial dan kesetaraan. Yang kita ini secara garis besar kita bisa ambil yang disebut dengan satu teori komunikasi yang disebut dengan social exchange theory. Nah, ini harus dijawab kelompok penyaji. Social exchange theory dalam komunikasi itu adalah kita harus bisa ya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sebuah komunikasi dengan biaya yang sesederhana dan sedikit mungkin. Ini ekonomi komunikasi. Jadi misalnya Azhar tuh udah ngajak Ica jalan-jalan ke Bintaro Plaza, gitu, jalan-jalan ke pasar malam Kalimongso gitu kan, buat beli seblak, buat ngapain. Tapi tadi Ica tuh nggak gerak-gerak dari keterlibatan, Zar. Tapi nggak gerak-gerak ke keakraban. Jadi dengan biaya yang sedemikian besar yang sudah dikeluarkan bagi Azhar, tapi tidak mencapai tujuannya, artinya komunikasinya tidak efektif. Paham penjelasannya ya? Jadi gitu. Jadi kita bisa ambil perspektif yang mana ketika kita berkomunikasi dengan orang. Kalau saya misalnya ketika tadi menghadapi orang yang saya suka misalnya, saya akan pakai sudut pandang yang humanistis dulu. Saya nggak boleh pakai ngitung-ngitung social exchange. Paham ya? Maksudnya, lain cerita ketika saya misalnya saya punya bergen waktu. Misalnya saya ketika harus menelpon, saya harus hemat pulsa, tapi saya harus ngomongnya tuh jelas. Iya kan? Supaya saya bisa mengeluarkan biaya yang sedikit untuk manfaat yang sebesar-besarnya. Ini social exchange theory di dalam komunikasi. Itu maksudnya, ya, efektivitas. Ada yang perlu ditambahkan kelompok penyaji tentang efektivitas? Cukup ya? Oke, silakan. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui mengenai efektivitas itu, lantas tadi apa yang tadi sudah saya sampaikan ke Renanda? Di dalam fase atau hari ini kita bicara tentang komunikasi antar pribadi, itu kita bicara apa? Silakan. Mungkin kita akan bicara tentang hambatan dan juga tentang konflik, ya kan? Nah, mungkin kita lebih dahulu ke konflik. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan tentang konflik? Saya, Pak. Ya, silakan, Semara. Konflik itu apa dan mengapa terjadi di dalam komunikasi antar pribadi? Baik, nah sebelumnya tuh udah dijelaskan kan sama Renanda dan sama Roneva, kalau misalnya ada beberapa hal, fokusnya saya yang dijelaskan oleh Renanda. Jadi ada di satu tahap di mana kita bisa penyebabnya adalah karena ada perbedaan atau ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian inilah yang bisa kita sebut dengan konflik. Konflik ini bisa karena ketidaksesuaian pendapat, ketidaksesuaian cara kita mengomunikasikan dengan orang yang kita ajak berkomunikasi, dan bisa juga karena adanya perbedaan bagaimana orang tersebut mempersepsikan pesannya. Ya, jadi secara inti konflik itu apa? Sangat alami. Kenapa alami? Karena dua orang kita udah belajar persepsi, konsep diri. Dua orang coba nyatu, itu bisa nggak sesuai, nggak sepakat, nggak sepemahaman, nggak sejalan, nggak sevisi, nggak satu arti. Jadi dia ada konflik, ada pertentangan. Itu alamiah. Itu kamu di bahannya ada alamiah. It happens. Karena itu nature-nya kita sebagai manusia. Nah, langsung saja Semara, manajemen konflik. Nah, komunikasi publik itu bicara tentang bagaimana kita handle the conflict. Tapi sebelum ke manajemen konflik produktif, yang nggak produktif ini perlu kita pelajari karena ini kejadian di kita. Apa saja? Saya tertarik di minimasi atau minimasi dan karonggoni. Nah, itu aja deh coba. Yang pokoknya. Nah, karena konflik ini merupakan hal yang inevitable atau yang tidak bisa kita
hindarin, maka kita perlu melakukan manajemen konflik. Pertama adalah manajemen konflik untuk yang tidak produktif. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen konflik tidak produktif? Nah, manajemen konflik yang tidak produktif ini, contohnya yang pertama ada penghindaran. Penghindaran itu misalnya kayak tadi contohnya si Cinta dan Rangga. Rangga Cinta ini sebenarnya mau manajemen konfliknya dia untuk memulai hubungan baru atau enggak. Tapi dia memilih untuk melakukan penghindaran karena dia akan takut kalau misalnya komunikasi yang akan dia lakukan dengan Rangga itu bisa menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Nah, itu termasuk manajemen konflik yang tidak produktif. Atau bisa kita bilang dengan non-negosiasi, karena dia memutuskan untuk melakukan penghindaran terhadap konflik itu. Ya, kalau minimasi, Semara, yang saya tanyakan yang dijawab aja. Minimasi itu apa? Minimasi itu ketika kita menganggap remeh apa yang disampaikan atau substansi yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Menganggap remeh konflik atau menganggap tidak ada, meminimais sesuatu. Itu nggak boleh, ya kan? Kemudian kalau misalnya karung goni, analogi karung goni itu kita tidak mengomunikasikan konflik atau perbedaan apa yang kita punya ketika berhubungan dengan lawan bicara. Jadi kita hanya memendam ketidaksesuaian itu, kemudian ketika kita udah nggak bisa mentolerir ketidaksesuaian dalam hubungan antar pribadi itu, akhirnya kita melakukan hal-hal yang akhirnya bisa memutuskan hubungan antar pribadi. Itu peredam, Semara. Yang kamu sampaikan itu peredam. Saya tanya karung goni. Karung goni itu apa? Teknik karung goni itu karung adalah mengungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah pada satu konflik yang lagi current. Jadi hari ini masalahnya apa? Kamu ngungkitnya, kamu keluarkan karung goni yang isinya masalah setahun yang lalu. Dosa orang setahun yang lalu diungkap lagi. Itu teknik karung goni. Ada kan yang kayak gitu, masalahnya sekarang tapi yang dibahas 3 bulan lalu juga kamu lupa. Ingat nggak kamu setahun yang lalu, ini karung goni, ini nggak produktif. Yang tadi disampaikan Semara itu menghindari dengan peredam. Peredam itu misalnya nangis, cewek nangis supaya masalahnya udah dianggap selesai. Dia meredam, membungkam orang lain supaya jadi fokusnya ke hal yang lain. Jadi dia nangis, difokuskan jadi nangisnya, masalahnya nggak tahu selesai atau enggak. Ya, manipulasi. Nah, manipulasi juga ini sering kejadian. Manipulasi itu adalah bagaimana mempengaruhi kerangka berpikir orang supaya seolah-olah konfliknya tuh bukan itu. Konfliknya tuh terutama untuk menyalahkan orang lain ya. Dia akan membuat seolah-olah itu salah orang lain. Konfliknya tuh nggak ada. Ini manipulatif. Penolakan pribadi jelas kabur. Ya, kita kabur aja sama kayak penghindaran. Ini tidak produktif, ya. Nah, kemudian yang produktif atau yang efektif tadi, kita bicara tentang efektif itu seperti apa? Semara. Bertengkar apa? Manajemen konflik yang efektif ini salah satunya misalnya kita bisa menggunakan humor untuk meredam ketegangan ketika terjadi pertukaran argumen. Ini bisa kita lihat misalnya dalam debat atau orasi publik, orasi dalam rangka kegiatan politik. Jadi di sana para politisi atau para orator itu memberikan anekdot-anekdot yang bagaimana itu bisa menjadi peredam emosi ketika misalnya terjadi perbedaan argumentasi antara lawan bicara. Nah, hal ini manajemen konflik yang sangat efektif karena dengan memberikan humor itu akan memfokuskan perhatian penonton atau audiens itu kepada substansinya, bukan pada bagaimana emosi atau cara pembawaan atau manner dari orator itu membawakannya. Ya, gunakan humor itu sebenarnya salah satu. Tetapi yang utamanya ada beberapa ya, Semara dan teman-teman. Yang pertama itu apa? Bertengkar secara aktif. The real battle. Apa maksudnya real battle? Set the stage. Kamu set stage konfliknya, gitu kan? Tidak mengapa?
Tidak menghindar. Itu adalah bertengkar secara aktif, tidak menutup telinga, tidak lari, tidak kabur dari rumah, tapi face, embrace the conflict. Itu adalah manajemen konflik yang efektif. Yang kedua, harus bertanding, berkelahi secara secara sportif. Ini yang penting. Berkelahi secara sportif itu maksudnya apa? Ini di modulnya ada. Berkelahi secara sportif artinya kita tahu ya apa? Silakan. Kita tahu apa seperti yang dijelaskan tadi bahwa ketika kita bertarung secara sportif itu artinya pertama kita udah mengidentifikasi masalah apa yang penyebab dari konflik tersebut. Kemudian kita tahu penyebab dan substansi apa yang sebenarnya kita ingin manajemen sehingga nanti secara sportif itu artinya kita bertanding di atas ring. Jadi kita tahu batas-batasnya. Tidak boleh bertanding itu di luar ring. Kamu mau bahas masalah yang satu, kamu nggak boleh pakai senjata masalah yang sebelumnya. Tadi kaitannya dengan karung goni. Tidak boleh menyerang sesuatu. Baca modulnya. Masalahnya ada di persoalan suami dan istri. Ya, tapi batas pinggangnya kamu bahas soal istri yang nggak bisa melahirkan atau istri yang mandul. Ini di luar dari ring perkelahian. Jadi ini harus sportif. Masalahnya apa itu yang dibahas, ya kan? Harus sesuai skop. Harus sesuai skopnya. Iya. Yang terakhir adalah kita harus langsung dan spesifik. Jadi masalah itu langsung, ya langsung dalam artian ya dia kini gitu, tidak perlu melantur gitu ya, tidak perlu membawa orang lain gitu ya. Misalnya masalah tentang kita bahas orang lain gitu, nggak perlu meskipun ada kesalahan yang lain gitu, tapi itu harus langsung dan spesifik. Itu ya sekilas manajemen konflik gitu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kelompok penyaji terkait apa? Tadi hambatan kemudian metode manajemen konflik. Ya, metodenya. Metodenya maksudnya apa nih? Beberapa metode yang sudah Oh ya, hasil. Oke, ini hasil. Siapa yang akan membahas? Saya, Pak. Ya, oke. Faris. Oke, Faris. Silakan. Ini saya tanya umum aja deh, Faris, biar kamu bisa jawab sesuai dengan yang kamu pahami. Kan tadi kan udah ada konflik, udah ada manajemennya ya. Jadi kita bisa hadapi battle itu setelah kita tahu caranya. Nah, kemudian hasilnya apa dari konflik itu? Hasilnya konflik itu dapat diselesaikan, Pak. Yakin? Konflik dapat diselesaikan. Apa saja hasil dari konflik? Kalau dapat apa sih strategisnya metode manajemen ini? Itu ada compromising. Nah, compromising ini kaitannya dengan apa? Hasil dari konflik adalah strategis atau solution. Solution itu pertama bisa win-loss. Apa maksud win-loss, Faris? Dari bahasanya. Kalau win-loss solution itu jadi kita itu dari kedua belah pihak itu nggak ada yang mau kalah, Pak. Jadi kita saling bersaing untuk memenangkan konflik. Dan pada akhirnya ada salah satu pihak yang kepentingannya itu tercapai, ada satu pihak yang kepentingannya itu tidak tercapai. Begitu, Pak. Ya, itu win-loss itu adalah ketika hasilnya adalah salah satu pihak mendapatkan keinginannya dan salah satu tidak. Gampang kan? Nah, yang kedua adalah win-win. Win-win strategies atau kita kenal win-win solution. Di situ ada metode accommodating, ada metode compromising. Artinya apa, Faris? Kalau yang accommodating, jadi kita itu berkonfliknya itu dengan mengungkapkan pendapat-pendapat dari kepentingan pihak-pihak yang terkait. Misalnya pihak yang pertama menginginkan kita menaikkan profit. Nah, pihak yang lain juga seperti itu. Tapi caranya yang berbeda. Maka dari itu accommodating itu kayak pendapat-pendapatnya itu dikumpulkan dan akhirnya bisa mencapai win-win solution itu, Pak.
Iya, win-win solution itu adalah ketika hasil dari konflik itu termanajemenkan dengan compromising dan accommodating serta collaborating. Jadi apa ya, menggabungkan atau mengkombinasikan kepentingan-kepentingan dari dua individu di dalam konflik tersebut. Paham kan? Sebenarnya gampang kan win-win dan win-loss ini gitu ya. Ya, oke. Ada lagi? Itu kan competing kan win-win, collaborating win-win, competing win-loss, conglomeration win-loss. Mungkin untuk metode manajemen konfliknya sudah Pak, lanjut ke hambatan komunikasi antar pribadi. Oh iya, boleh. Oke, selamat siang Pak. Suara saya terdengar jelas nggak Pak? Iya, silakan. Oh iya. Ini mau bahas apa ya? Hambatan. Oh ya, oke. Tentang hambatan komunikasi antar pribadi. Di sini ada banyak, ada 15. Mungkin saya bahas secara singkat aja mengenai contoh-contohnya. Jadi hambatan yang pertama, setiap komunikasi itu pasti ada hambatannya kan? Karena kita kan sering tuh menyampaikan pesan, namun kurang terpahami atau nggak sampai ke penerima, sehingga tujuan kita untuk menyampaikan pesan itu juga nggak tercapai. Nah, di sini ada yang hambatan komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu karena pengaruh status. Jadi orang umumnya yang statusnya lebih tinggi itu yang statusnya lebih rendah akan sulit untuk mengungkapkan pendapat ke orang yang statusnya lebih tinggi. Contohnya kayak bos dengan karyawannya, terus pembantu dengan majikan, anak dengan orang tua. Sehingga status yang lebih rendah itu tadi akan takut atau kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya karena khawatir ia akan mendapatkan respon yang negatif. Terus yang kedua itu ada perbedaan cara pandang. Cara pandang yang berbeda itu akan menimbulkan kesimpulan yang berbeda juga, sehingga diskusinya akan sulit berjalan. Contohnya, sudut pandang yang sempit mendiskusikan suatu masalah dengan orang yang memiliki sudut pandang yang luas itu akan berbeda. Sampel aja ya Aurora ya, biar nggak terlalu banyak. Oke. Aurora. Contohnya kayak gini Pak, kalau misalnya yang contoh di kehidupan sehari-hari gitu ya Pak, misalnya suatu keluarga ada ayam, punya peternakan ayam yang ada telurnya gitu Pak, bisa apa sih? Ayam bertelur. Nah, di situ sang anak ini maunya telurnya langsung digoreng aja Bu, biar biar langsung bisa dimakan. Tapi si ibu dan si ayah ini cara mikirnya ya telur ini harus dijual dulu biar bisa dapat uang dan bisa makan yang selain telur gitu. Jadi perbedaan sudut pandang ini yang akan menghambat suatu komunikasi antar pribadi. Terus yang ketiga ada perbedaan kebudayaan. Aurora, saya sampel aja Aurora ya. Coba kalau yang tidak ada tanggapan lawan bicara itu maksudnya apa? Kalau kan banyak yang nih nggak 15. ada tanggapan, Ya. Yang ini tidak ada tanggapan lawan bicara itu Pak. Misalnya kita di grup kelas gitu Pak mau tanya tugas atau mau ngecek suatu tugas gitu tapi nggak ada yang respon. Ya, ini udah saya bahas di pertemuan pertama belum? Udah Pak, udah. Udah kan? Udah kejadian, udah tersolusikan bahkan. ya, oke. Gangguan semantik. Ini saya tuh udah lakukan, kita udah praktek, terus di summarize sama Aurora. Gangguan semantik sedikit. Kalau gangguan semantik itu contohnya kayak disebabkan karena kita salah mengucapkan atau salah menuliskan sehingga menyebabkan kesalahpahaman atau salah penafsiran yang akhirnya pesan yang kita mau sampaikan itu nggak jadi terpahami sebagaimana mestinya gitu Pak. Jadi misalnya kita mau menyebut atau menuliskan sesuatu misalnya kayak kelapa tapi salah tulis jadi kepala gitu Pak. Jadi kan gangguan dalam komunikasi juga. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Perbedaan penangkapan makna. Ya kan, ini bisa karena homofon, homograf, homonim, tapi salah makna gitu aja. Cukup saya rasa yang lain kayaknya udah pernah kita bahas nih, gangguan-gangguan emosional, kecepatan, keterbatasan, kehilangan fokus, itu kan dipahami ya secara mudah oleh kita, begitu ya Aurora? Iya Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan kelompok penyaji? Ada materi berikutnya kayak Pak? Apa kayak? Udah semua. Kamu nyimak nggak Aurora? Ya udah kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok penyaji.
teman-teman, ya bisa di end screen karena sudah semua saya rasa juga sudah dibahas nih semuanya. Oke, ya. Silakan. Nah, saya tuh gitu ya. Maksud saya tuh pengen ngelurusin gitu. Tapi saya tuh kalau presentasi tuh siap-siap gitu, persiapan gitu biar 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 bisa, dan kalau ditanya ya latihan aja kayak latihan sidang skripsi gitu. Ya, kalau nggak bisa tuh kelihatan banget kalau baca. Makanya ini dinilai loh teman-teman, cuma seminggu sekali satu semester, satu kali kesempatan tampil. Jadi harus dimanfaatkan. Baik, cukup saya rasa materinya ya, kelompok penyaji. Nanti beberapa evaluasi akan saya sampaikan. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Bagi Anda yang mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan materi pada hari ini, silakan. Mungkin 2 pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan. Tadi saya nanya nih, graf tadi temanya apa sih kalian? Kan slide-nya tuh kayak ada superhero gitu. Kalau untuk yang superhero-nya juga saya kurang tahu, Pak. Soalnya itu editingnya Faris. Terus untuk temanya ini mungkin ingin lebih menyampaikan mengenai apa itu komunikasi dan juga konflik-konflik yang ada, Pak, untuk bisa lebih diketahui lagi oleh teman-teman. Mungkin begitu aja, Pak. Apa tema kayak gitu tuh ya? Ini dua kali pertemuan saya belum lihat yang cukup menggembirakan di kelas ini ya, karena kelas-kelas sebelumnya tuh udah sangat total loh. Nanti kan karena lihat rekamannya, hari ini ada yang jadi Halloween temanya ya, jadi itu termasuk slide-nya. Ini bisa jadi gimana Semara? Tadi temanya itu kita mau ngambil tema superhero pada masa pandemi ini, Pak. Jadi pas tadi di slide pertama ada animasi superhero, terus kita analogikan sebagai tenaga kesehatan. Jadi kita pakai masker. Ya, walaupun pakai maskernya di dagu ya. Yang tidak sesuai dengan protokol. Ya sudah, ya itu jadi catatan saja. Ya, mudah-mudahan ke depannya kelompok, ayo dong kita lebih ini ya, lebih apa ya, 557 ini kita lebih total gitu ya. Lebih total, lebih concern, lebih mau lah gitu. Lebih mau gitu. Saya nggak obrol nilai gitu. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, Azhar, silakan. Tadi di slide hasil dari penyelesaian konflik kan ada yang win-loss, win-win. Tapi tadi di slide juga ada loss-loss solution. Jadi saya masih belum bisa membedakan win-win sama loss-loss. Karena kalau misalnya loss-loss dibilang kedua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan, jadi untuk apa berkomunikasi gitu? Bisa. Oke, thank you Azhar solusinya. Solusi pertanyaannya. Saya kan ngomong penyanyi. Tadi memang belum disinggung loss-loss. Karena saya pikir kita perlu tahu win-win sama win-loss. Silakan. Tadi Faris ya yang paling bisa harusnya tentang loss-loss. Kalau loss-loss itu bedanya apa dengan win-win? Kalau win-win kan compromise. Ada yang terpenuhi, ada yang enggak. Gampang banget jawabnya. Kalau loss-loss tuh nggak ada sama sekali keinginan dari dua belah pihak yang tercapai. Misalnya perceraian. Bagi A maupun si B, dua-duanya itu nggak ada. Itu bukan win-win bagi mereka. Karena mereka harus mengakhiri perasaan dan hubungannya sehingga dua-duanya loss. Paham maksudnya Azhar? Tapi ketika win-win itu bisa juga. Perceraian itu dianggap win-win ketika bagi A dan B itu ada ada tujuannya, ada keinginan yang tercapai, inilah keputusan yang terbaik. Jadi one action itu bisa artinya win-win, win-loss ataupun loss-loss. Paham maksudnya ya, Azhar? Kayak yang perceraian tadi Pak, kan bisa dianggap win-win dan loss-loss. Karena seingat saya misalnya win-win solution itu dia misal
kayak penjual dan pembeli. Si penjual bilang 100.000, pembeli bilang 80, terus Ya. akhirnya jadinya 90.000. Berarti kan memang win-win, tapi kan kita nggak bisa mendapatkan apa yang sepenuhnya kita inginkan, walaupun kita Iya. pada akhirnya tersepakat. Iya, karena compromising, Azhar. Oke, berarti kalau loss kan kita juga loss, misalnya penjual loss keuntungan 10.000 dan pembeli loss juga. No, bukan gitu. Itu artinya total loss. Loss itu total, kamu nggak ada sama sekali keuntungan. Ya, jadi kalau misalnya jualan, loss itu bukan artinya kamu dapat harga 50.000, dia dapat 50.000, itu namanya win-win. Tapi loss itu artinya tidak jadi, nggak jadi beli. Yang A nggak jadi karena nggak dapat barangnya, si penjual nggak jadi dapat duitnya. Itu loss solution. Paham maksudnya ya? Saya rasanya gampang. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya nanya aja deh nih, kalau nggak saya yang tanya nih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, oke, Rara. Menyelamatkan kelasnya. Kalau misalkan untuk tadi yang manajemen konflik kan ada yang tidak produktif sama yang efektif. Nah, apakah kalau untuk manajemen konflik yang tidak produktif tuh juga bisa mencapai solusi? Atau sebenarnya itu tuh emang manajemen konflik yang benar-benar nantinya nggak bakal ngasilin solusi gitu? Iya, thank you. Kalau kita bicara manajemen, kita bicara tentang kebijakan ataupun keputusan. So, ketika manajemenkan sesuatu, ada decision-nya, ya kan? Nah, manajemen tidak produktif itu adalah kondisi-kondisi yang terjadi di dalam komunikasi yang tidak akan ada keputusan yang baik. Jadi konfliknya tetap akan ada, Rara. Sedangkan untuk menyelesaikan suatu konflik harus dilakukan manajemen yang produktif. Sehingga kalau nggak produktif, konfliknya tetap akan terjadi. Kayak tadi, misal Karung Goni, ya, bahas masalah orang yang lalu-lalu, ini terjadi di kantor. Satu kesalahan orang diungkit kesalahan yang lalu, dosa orang nggak selesai-selesai dong. Iya kan? Jadi nggak akan tercapai, konfliknya tetap masih ada, gitu. Paham ya maksud saya? Jadi itu hanya untuk menggambarkan kondisi, contoh ini loh, cara yang nggak produktif. Gitu. So kita harus produktif. Ya, oke. Saya mau tanya, sekarang, Anita. Saya suka nih nanya Anita. Anita. Iya, Pak. Ya, ada nggak orang di hidup kamu yang belum bisa kamu maafkan? Langsung ketawa dia. Ada Pak. Ada kan? Ya ini jangan malu-malu, ini nature. Ada orang yang kita dendam, underline tidak bisa maafkan, ya. Terus kenapa nggak bisa dimaafin, Anita? Mungkin karena ya seperti yang dipelajari tadi, waktu ada konflik itu manajemen konfliknya yang tidak produktif yang digunakan. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu menangis saja atau kamu menghindar? Bukan saya menghindar gitu, lawan bicara saya yang menghindar gitu. Ya lebih banyak nggak selesainya gitu, Pak. Ya, ada kan hal-hal yang nggak selesai di hidup kita dan kita biarkan dulu aja, ya kan? Mungkin yang lain juga punya orang-orang yang nggak bisa kita maafkan, orang-orang yang menggantung kondisinya di dalam perasaan kita. Nah, setelah mata kuliah ini, setelah materi hari ini, kita paham nih, kalau mau selesai, pakai manajemen produktif. Jadi Anita tadi, kalau kamu mau maafin, kamu harus produktif. Bertarunglah di battle-nya. Kalau dia nggak mau, berarti dia yang menghindar, ya memang tidak akan selesai. Konflik itu tetap masih akan ada. Jadi itu untuk menjawab Rara juga. Jadi kalau ditanya, kalau masih nggak produktif, ya nggak akan selesai. Kecil sekali kemungkinan bisa selesai. Memang ada yang bisa menyelesaikannya. Apa itu namanya? Waktu. Ya kan? Ada yang kayak gitu. Kita tidak mungkin melupakan. Yang tidak mungkin adalah tidak lagi merasa sakit. Misalnya kayak gitu.
Ya kan? Nah, ini dari mata kuliah ini kita paham bahwa untuk melakukan komunikasi antar pribadi, kita udah tahu nih manajemennya. Udah tahu potensinya ada konflik. Sehingga tadi menjawab Aditya bilang saya nggak punya banyak teman, Pak, gitu, dan saya nggak masalah dengan itu. Nah, ini di underline juga bahwa dengan teman yang sudah dekat pun itu potensi konflik tetap akan ada. Ya, potensi konflik nggak sekarang, nanti di dunia perkantoran dengan rekan kerja Anda sudah tahu manajemennya. Cukup? Oke. Cukup, selesai ya. Sudah relax ya, biar nggak tegang-tegang nih kelas 5-7 saya rasa ini cukup tegang ya. Padahal kelas saya itu sebenarnya santai gitu. Tapi saya paling nggak suka kalau presentasi nggak siap. Ya sudah, ini bisa untuk catatan kita ya, kelompok penyaji untuk minggu depan harus bisa 2 minggu loh, minggu depan nggak ada presentasi, saya yang presentasi. Minggu depan baru ada presentasi lagi. Oke, kita main game komunikasi. Kita main game ya, silakan videonya yang masih mati, Adit, Grafta itu bisa dihidupkan atau yang. Jadi mainnya tuh gampang ya. Saya tuh punya imaginary ball sekarang. Jadi ketika saya mengungkapkan satu kata dan saya menyebutkan nama orang di kelas kita, orang tersebut dengan segera harus menyebutkan kata apa saja di dalam bahasa Indonesia yang berasal dari suku kata terakhir yang sudah saya sebutkan. Misalnya saya bilang makan, maka Ica akan bilang kan. Kannya, Pak. Ya, Saya pikir kannya. Enggak, kan, suku kata, bukan huruf. Kancing. Kancing. Ya, nanti Novel akan bilang cing. Nah, hati-hati ya. Jadi pikirkan kalimat yang akan membuat teman kalian kalah. Ya, jadi nanti yang salah, yang terlambat, yang tidak merespon, itu akan jadi korban di sesi berikutnya. Kita mulai ya. Siap-siap ya, fokus. Ini fokus komunikasi, fokus mencari. Siap. Kata yang saya mainkan adalah tisu. Elisafan. Sumpah. Silakan tunjuk. Pah ya, pah. Audrey. Audrey. Paham. Ya, segera. Siapa tunjuk, Audrey? Langsung aja. Suta. Suta. Ham. Hama. 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 Saya tunjuk Azhar. Mampu. Pu. Anita. Puas. As. Oke, selesai nih. As, cepet Anita, tunjuk aja. Arsita. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, oke, lah. Oke, itu Arsita. Lah. Lah ya, L-A-H ya. Harusnya langsung sebut kata, tunjuk orangnya biar kaget. Ayo Arsita. Kamu ketawa. Runeva. Rudeva suspek hari ini. Rudeva. Rudeva. Mana sih dia? 3. 2. Ini masih ada nggak di kelas saya? Nah, ini yang sering saya susah nih. Kayak gini nih. 1. Nggak ada kan? Itu nggak tahu kita dia ada atau enggak tuh. Ya, lanjut lagi. Ulang lagi aja, Arsita. Makasih udah nunjukin Runeva nggak ada di kelas kita saat ini. Faris, Pak. Ya, Faris. Lahir. Berarti here ya? Iya. Susah ini. Novel. Here. 3. 2. Pas. 1. Oke, Novel dapat 1 korban. Here tuh bisa hirup. Ya, hirup ya. Kayaknya saya nggak punya kalimat yang lain. Oke, lanjut ya. 1 kali lagi ya.
Siap-siap ya. Kata yang saya mainkan adalah sabun. Sally. 3. Siapa sih? Aurora. Cita. Grafta, Pak. Oke, Grafta. Tahu. Hu. Juan. Hutan. Renanda. Boleh orang yang sama ya, silakan. Bolak-balik juga nggak apa-apa. Renanda. Tangkap, Mbak. Tangkap. Oke, kap. Zaim. Kapuas. Oke, as. Ya. Siapa Zaim? Zaim dengan saya ini tuaan Zaim apa tuaan saya ya? Oh, saya 2000-an kok, Pak. Oh ya udah, oke Zaim. Makanya cepet Zaim. Dinda. Dinda udah belum ya? Gak apa-apa, kamu boleh serang orang yang sama loh berkali-kali. Dinda, oke Dinda. Oh Arsita lagi. Dinda apa Arsita Zaim? Kalau dua-duanya boleh, Pak. Nggak boleh lah. Oh ya, Arsita aja. Oke, Arsita. Arsita lagi, as. Nggak boleh kata astagfirullah lagi. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, oke, kum. Ayo cepet yuk, kita cuma butuh 2 orang suspek nih, kum. Arsita. Azhar. Kumulatif. Tif. Adit. 3, 2, Adit. Tifus, oke boleh. Fus ya, F-U-S. Ya, susah nih. Cindy, Fus. Pak. Cindy. Siti, Pak. Siti. Siti, oke Siti. 3. Fusi, oke. Grafta. 3, 2. Siku. Rara. Kucing. Cing. Good. Ayo cepet, Ra. Cepet aja. Siapa? Dila, Pak. Dila, oke 3. Dila. Cing. 2. Cing. 1. Udah pasti nggak bisa. Cing. Ya, good. Fadila. Oke, kita punya 2 suspek nih, teman-teman. Ada Fadila dan juga tadi ada siapa? Ada Noval, ya. Oke, sekarang saya mau main dengan Noval dulu. Noval, silakan. Anda membuat 1 angka di kertas. Angka itu bisa bermakna apapun. Jadi bisa sesuatu yang fakta dan faktual tentang hidup Anda. Misalnya nomor HP Anda, boleh berapa digit aja, bisa itu juga umur siapa gitu. Nah, teman-teman yang bisa menjawab paling cepat dan paling tepat di chat tentang angka itu, silakan Noval bilang dia pemenangnya. Dan Anda boleh bisa bertanya teman-teman tentang itu, Noval hanya bisa jawab iya, tidak, atau bisa jadi. Misalnya, apakah ini melekat pada barang atau melekat pada usia misalnya. Noval hanya bisa bilang itu. Silakan Noval. Makanya saya sebutkan aja atau gimana, Pak? Ya, sebutkan aja lah. Angkanya 99. 99. Silakan. Apa makna angka 99 bagi Noval? Silakan chat atau Anda ingin bertanya tapi Noval hanya bisa bilang ya, tidak, dan bisa jadi. Enggak, di sini, Pak.
Di chat ini, chat Zoom. Nanyanya langsung. Noval, saya tanya, apakah ini melekat pada satu nomor handphone? Tidak. Tidak. Apakah nilai ujian? Tidak, tapi semoga. Melekat di nomor pembalap. Tidak. Itu apakah tahun lahir tuh yang ditanyain sama Tuh, teman-teman? udah ada yang jawab tuh di situ tuh. Ada yang benar nggak? Yang paling benar, paling cepat, silakan Noval pilih. Belum ada yang benar ya kayaknya. Nggak usah dijawab di situ. Kalau nanyanya langsung aja. 99. Apakah berkaitan dengan barang? Noval? Masih mute tuh Noval. Tidak, Pak. Tidak. Berkaitan dengan indikator sesuatu yang saat ini muncul? Tidak, Pak. Tidak. Aduh, susah. Yang lain aja yang nanya, nggak usah saya. Yang benar, Pak. Ada yang benar di chat. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Arif. Siapa? Arif. Arif, Pak. Zikir ya jawabannya. Oke. Tasbih. Mana Arif tadi? Tasbih, tahmid, takbir, Pak. Oke, Arif. Mana Arif? Pak. Ya, Arif. Oke, good. Arif. Arif, thank you ya, Noval. Arif akan lawan Fadila ya. Jadi, Arif sama Fadila di game yang terakhir, itu Arif sama Fadila akan saling berkomunikasi, saling bertanya, di mana semua jawaban yang terlontar adalah pertanyaan. Jadi siapa yang salah, siapa yang tidak dalam bentuk pertanyaan, dia kalah. Jadi misalnya, lagi apa? Emang kenapa? Jadi semua jawabannya adalah pertanyaan. Dipahami? Halo bukan pertanyaan, iya bukan pertanyaan, harus pertanyaan. Masa? Itu pertanyaan. Ya, dan tidak boleh diulang. Misal masa 2 kali udah pasti kalah. Siap ya Fadila dan Arif ya. Siapa yang mau mulai dulu Arif? Ladies first. Iya, Pak. Contoh dulu, Pak. Tadi saya udah contohin. Oh, iya udah. Ya udah. Saya dulu, Pak. Ya udah, oke Fadila. Lagi sama siapa? Oh, gitu. Ayo jawab, harus pertanyaan jawabannya Fadila, jangan kalah. Emang ya? Masa gitu sih? Udah mandi belum? Gimana kabarnya? Masih jauh nggak? Apa hari apa ini? Besok pelajarannya apa ya? Kemarin hari apa ya? Besok ada kelas nggak sih? Kok bisa ya? Ayo Fadila, 3. Ini ada deadline nggak ya? Kenapa gitu? Tadi udah ditanyain nggak sih Pak itu? Belum. Tiga. Ayo dong lebih cepet dong, orang cuma nanya doang kok. Masa susah banget. Tadi habis nonton TV nggak? Gimana caranya? Kamu nanya sama orang tua kamu nggak? Tadi telat nggak masuk kelas? Tadi ketiduran nggak? Gimana caranya buka pintu? Ya kamu bangunin nggak? Ayo Rip, 3. Gimana cara masukin gajah ke kulkas?
Gimana cara ngeluarin gajah dari kulkas? Gimana cara mengendarin mobil? Gimana cara parkir mobil? Siapa yang parkir mobil? Tiga, dua, Kenapa? tiga. Gimana cara ngidupin laptop ya? Gimana cara pakai komputer ya? Habis itu ngapain? Gimana cara main TikTok ya? Langkah-langkahnya gimana? Udah kita beri tepuk tangan aja lah teman-teman ini. Karena sebenarnya harus nyambung. Kamu ngomong tapi pertanyaan gitu loh. Salah. Ya, tadi kita latihan lagi ya. Bisa harus nyambung gitu. Kalau nggak nyambung salah gitu loh. Dila, gimana caranya masukin gajah ke kulkas? Gimana ya caranya ngeluarin gajah dari kulkas? Itu kan sesuatu yang repetitif. Bisa kamu bilang, emang siapa yang nanya? Kan gitu kan? Nah, itu sendi. Ya sudah, itu aja teman-teman pertemuan pada sore hari ini, Kamis depan ya. Jangan lupa Anda masih punya tugas, silakan. Udah ada yang selesai atau belum? Kumpulkan nyawa kalian sebanyak-banyaknya untuk merekam diri Anda di pengungkapan diri. Buat sekreatif mungkin. Jika ada pertanyaan silakan tanya. Tadi ada yang tanya, Pak boleh pakai bahasa lain nggak? Maksudnya informal atau bahasa Inggris? Silakan. Anda kalau misalnya mau pakai bahasa Thailand, kalau memang Anda bisa, silakan. Tapi tanggung jawab. Jadi kasih saya translate. Karena komunikasi efektif adalah saya harus ngerti. Ya, jadi kalau mau pakai bahasa Lisabon, bahasa Vanuatu, silakan. Terus harus ada muka nggak Pak? Iya, tapi nggak mesti semuanya. Supaya saya bisa, Anda mau sisipkan gambar, sisipkan yang lain juga silakan. Jadi kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tugas, silakan ditanyakan. Nanti dikumpulkan, silakan tag saya ya di Instagram, atau kalau mau pakai YouTube atau pakai yang lain, silakan linknya disampaikan ke Michelle ataupun ke Renaldo, gitu, Mario. Ya, itu saja ya pertemuan hari ini. Tetap semangat, kita ketemu Kamis depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Leganya. Akhirnya. Gerta akhlak. Alhamdulillah. Poe parah ya, Poe. Kok pertanyaan? Tapi Serius banget ya, Po. Tadi lucu, serius. Sebenarnya tadi itu Dila nyambung tahu, yang nggak nyambung Arif. Yang di awal nyambung. Iya. Bapaknya Auto ngepleng tahu ya. Auto ngepleng tahu. Sama. Sial banget saya tadi. Menang kok disuruh main malah. Iya ya. Aduh. Smart guys. Ini udah selesai kelas kan? Besok lagi kan? Udah akper besok.